sholat duha? Terima kasih. Alhamdulillah Mbak Rahma sudah melakukan sholat duha. Mbak Rahma tahu nggak kenapa dipanggil sama Pak Guru? Tidak tahu tadi. Tidak tahu Pak Guru. Baik. Tadi ulangan ya? Iya. Mbak Rahma duduk di sebelah siapa ya? Di Mbak Ade. Kemudian Pak Guru lihat tadi saat ulangan Mbak Rahma kayaknya melihat jawaban Mbak Ade ya. Benar apa tidak? Berarti Mbak Rahma tadi mencontek ya? Oke. Baik Mbak Rahma. Mbak Rahma tadi sudah melakukan perbuatan dengan perbuatan mencontek di saat ulangan. Nah, sebagai manusia kita itu jelas pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi di sini Pak Guru bukan mau mencari mana yang benar atau mana yang salah. Di sini Pak Guru ingin mencari tahu alasan apa. Nah, alasannya apa sehingga Mbak Rahma itu bisa melakukan mencontek? Kira-kira alasannya kenapa? Oh, karena semalam tidak belajar. Berarti Mbak Rahma tidak belajar ya? Padahal tahu mau ulangan. Kenapa tidak belajar? Karena Oh, karena main HP. Berarti semalam mainan HP? Iya, akhirnya lupa untuk belajar. Baik, Mbak Rahma. Berarti Mbak Rahma itu tidak belajar, tidak belajar, tidak belajarnya karena asik mainan HP. Nah, Mbak Rahma tahu tidak, minggu yang lalu kan kita sudah membuat satu kesepakatan ya, keyakinan kelas. Kira-kira masih ingat nggak apa keyakinan atau kesepakatan kelas kita? Masih apa Pak? Jujur dalam bertindak. Kira-kira Mbak Rahma itu yakin nggak sifat jujur itu wajib ditanamkan pada diri kita? Yakin sekali. Nah, tadi Mbak Rahma kira-kira menyontek itu perbuatan yang jujur atau tidak? Tidak, berarti itu adalah tidak jujur. Maka Mbak Rahma itu harus berperilaku jujur. Baik Mbak Rahma, kalau Mbak Rahma sudah yakin, nah kira-kira apa yang harus dilakukan Mbak Rahma supaya Mbak Rahma itu tidak melakukan mencontek lagi? Kira-kira apa? Belajar. Terus apa lagi? Memahami soal. Terus apa lagi? Mengerjakan semampunya. Dan jangan lupa apa? Berdoa. Nah, itu adalah harus dilakukan oleh Mbak Rahma. Baik Mbak Rahma, sekarang berarti Mbak Rahma sudah paham ya? Sudah paham apa yang harus dilakukan oleh Mbak Rahma. Mengerjakan semampunya, kemudian fokus, kemudian jujur juga dalam bertindak, dan jangan lupa berdoa. Itu jangan lupa berdoa. Kira-kira mulai kapan akan melakukan perbuatan tersebut Mbak Rahma? Mulai saat ini. Berarti mulai saat ini Mbak Rahma akan melakukan hal yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rahma. Baik Mbak Rahma, terima kasih. Mbak Rahma sudah jujur, sudah bisa meyakinkan kembali, dan sudah siap untuk melakukan hal apa yang harus sebaiknya Mbak Rahma lakukan. Semoga apa yang diharapkan oleh Mbak Rahma akan tercapai. Mbak Rahma juga akan menjadi anak yang soleha dan bisa menjadi kebanggaan oleh orang tua. Siap? Siap. Yakin? Yakin. Jos dulu. Iya, kenapa?
tidurnya kemalaman. Udah berdoa dulu di depan. Teman-temannya sudah berdoa semuanya. Selamat pagi Mas Afta. Sehat? Mas Afta sudah istirahat? Sudah tadi. Oke, terima kasih Mas Afta. Mas Afta, tahu nggak kenapa Mas Afta dipanggil sama Pak Guru? Tidak tahu. Oke, berarti Mas Afta tidak tahu ya kenapa dipanggil sama Pak Guru. Mas Afta tadi berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7 lebih 15 menit. Kira-kira jam 7 lebih 15 menit itu terlambat tidak ke sekolah? Terlambat ya. Mas Afta sebenarnya masuk sekolah itu jam berapa? Jam 7. Masuk sekolah itu jam 7. Berarti Mas Afta tahu ya bahwa masuk sekolah itu adalah jam 7. Berarti tadi Mas Afta sebenarnya datang ke sekolah itu tepat waktu atau terlambat? Terlambat. Yakin terlambat ya? Berarti Mas Afta tadi terlambat ke sekolah. Kira-kira terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak, Mas? Tidak baik. Baik, Mas Afta, setiap manusia itu pasti pernah melakukan satu kesalahan, bahkan lebih kesalahan. Termasuk Pak Guru. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan saat menghadiri acara. Tapi di sini Pak Guru bukan mau mencari mana yang benar dan mana yang salah. Tapi Pak Guru itu di sini akan mencari tahu, mencari solusinya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Mas Afta, yaitu datang ke sekolah terlambat. Mas Afta, kira-kira alasannya kenapa Mas Afta bisa sampai terlambat datang ke sekolah? Oh, karena tidur malam. Emang malamnya jam berapa? Jam 9. Siapa aja Mas Afta itu sampai tidur jam 9? Main HP, itu apa lagi? Nonton TV, main HP dan nonton TV. Jadi tidurnya sampai jam 9. Akhirnya kesiangan, bangunnya kesiangan. Baik Mas Afta, terima kasih. Karena Mas Afta tidurnya kemalaman, akhirnya berangkat ke sekolah juga kesiangan. Ingat nggak Mas Afta, pada minggu yang lalu kan kelas kita sudah membuat satu kesepakatan kelas ya. Kira-kira masih ingat nggak apa kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh kelas kita itu? Jujur, kemudian dan tepat. Oh iya, disiplin dan tepat waktu. Baik Mas Afta, berarti kita itu harus disiplin dan tepat waktu. Kira-kira disiplin dan tepat waktu itu penting nggak untuk diri kita? Penting sekali. Baik Mas Afta, karena disiplin dan tepat waktu itu sangat penting untuk diri kita sendiri, maka apa yang harus dilakukan Mas Afta supaya berangkat ke sekolah itu tidak terlambat kembali? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Tidurnya tidak boleh kemalaman. Betul sekali. Berarti kalau tidak boleh kemalaman, tidurnya harus berapa? Harus jam 8. Kemudian apa lagi? Kira-kira apa lagi? Iya betul, memasang alarm. Harus memasang alarm boleh. Kemudian tidurnya jam 8 juga boleh. Jangan terlalu malam. Baik, Mas Afta itu solusinya berarti harus melakukan kegiatan tidur tepat waktu ya.
tepat waktu dalam arti tidurnya jam 8. Kemudian memasang alarm. Kemudian jangan lupa loh, memasang alarm itu harus sebelum waktunya subuh. Kenapa? Biar Mas Afta juga bisa melakukan sholat subuh juga. Oke, Mas Afta sudah paham apa yang harus dilakukan oleh Mas Afta. Tahu solusinya kan? Sudah tahu solusinya. Kira-kira kapan Mas Afta harus melakukan tersebut? Subuh. Mulai hari ini ya, mulai hari ini Mas Afta harus melakukan yang tadi Mas Afta sampaikan sama Pak Guru, yaitu tidur tepat waktu jam 8, kemudian memasang alarm. Baik Mas Afta, berarti Mas Afta sekarang sudah mau melakukan melakukan mulai hari ini agar Mas Afta itu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Semoga apa yang diharapkan, yang dicita-citakan Mas Afta semua akan tercapai dan Mas Afta akan melakukan hal yang disiplin dan tepat waktu. Semangat, siap, jos. Terima kasih luar biasa. Assalamualaikum, perkenalkan saya Rahma. Saya sangat senang sekali sudah melakukan praktik kegiatan segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih Pak Guru, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afta. Saya senang sekali bisa mengikuti kegiatan restitusi. Semoga bermanfaat bagi saya dan Pak Anang. Terima kasih.